Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pisan maneh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi wa dzurriyyatihil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para ulama, para masyayikh, para asatid, pinispuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan desa, juga tidak ketinggalan hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Kiai Haji Slamet Anwar selaku salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah. Beliau juga merangkap jabatannya banyak sekali itu. Saya mikir kok kuat, alhamdulillah. Moga-moga paringi kuat terus Allahumma. Wis dadi DPR ya cek kober ngaji barang. Jadi sing diurusi Pak Slamet niku Masya Allah. Napa-napa diurusi. Pondok diurusi. Masyarakat diurusi, pemerintah diurusi, anak-anak yatim diurusi, sampai rondo-rondo barang ya diurusi. Dan saya tahu beliau kalau ngurusi rondo-rondo itu nggak pilih-pilih, tuwek ya diurusi, apa maneh sing ngrobate tuwek, pokok diurusi kabeh. Mugi-mugi Bapak Slamet Anwar selalu diberikan anugerah oleh Allah kesehatan lahir batin, beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga hadir di tengah-tengah kita ada beberapa tokoh agama, wonten Bapak Kiai Habibi Abdillah, wonten panjenenganipun Bapak Kiai Ali Usman, saha
para masyayikh lan para kiai ingkang hadir, kula mboten saged nyebataken setunggal-setunggalipun. Di samping kathah nggih jenenge iki ora pati dereng patos kenal jenenge. Nek wong iki wis kenal tapi kadang-kadang jenenge niki sok lali. Wis mboten ngirangi penghormatan kula. Daya mawon rahimakumullah. Juga para hadirin wal hadirat, dalam rangka sama-sama mengadakan pengajian memperingati tahun baru Islam. Senajan tahun niki pun telas nggih tahun baru nih. Wis masuk bulan Safar, ke tanggal loro bulan Safar. Tapi kan tasik mending si anyar. Mugi-mugi dalam rangka pengajian sekaligus peresmian pondok pesantren ini, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah kepada kita bersama-sama ketenangan jiwa. Allah memberikan anugerah kepada kita bersama-sama keberkahan, baik dalam masalah keberkahan dalam urusan ekonomi, kita diberikan oleh Allah ekonomi yang penuh dengan barokah. Allah memberikan umur kepada kita, umur yang penuh dengan barokah. Allah memberikan kepada kita keluarga besar. Keluarga besar itu sama-sama santrinya. Keluarga besar itu sama-sama minal muslimin wal muslimat. Ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab mendapat barokahnya pengajian pada siang hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa hari ini kita mesti harus semangat di dalam mendidik anak-anak putra putri kula panjenengan sedaya, khususnya di bidang ilmu pengetahuan agama, wabil khusus melalui lembaga pendidikan di bawah naungan pondok pesantren, sehingga ada yang menyatakan kalau sekarang itu tidak mondok itu tidak keren. Angger ora mondok ora keren. Angger kepengen keren ayo mondok. Kita semua ini oleh Allah diberikan semuanya ini sama. Sama-sama oleh Allah diberikan anugerah. Secara zahir itu sama. Sampeyan bayangkan Pak Slamet itu yang hari ini beliau salah satu di antara anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan yang lain-lainnya. Pak Kepala Kampung, Kepala Desa hadir. Alhamdulillah. Putih. Yang mana? Oh ya dah di situ aja Pak. Okay.
sambil menikmati suasana panas, tapi jiwa kita tetap tidak boleh panas. Ya. Otak boleh panas tapi jiwa kita tetap dingin. Kipiye ngoten niku. Itu sama. Orang itu sama. Artinya sama itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu bentuknya ya sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar. Itu nas Al-Qur'an yang artinya itu Allah menciptakan insan. Dalam ilmu tasawuf ada istilah alam nasut, dari istilah nas manusia, alam nasut, alam dunia ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sama. Yang pakai seragam dinas menjadi aparatur negara di seluruh tingkatan, dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dengan orang-orang yang biasanya itu menjadi profesinya menjadi tani. Ada yang petani singkong, ada yang petani apa ini, kurma. Ini kurma apa sawit? Osa. Tak kira kok kurma. Persis kayak kurma di Arab Saudi seperti ini. Petani dengan pejabat itu sama. Rakyat dengan pimpinan itu sama. Artinya sama ini diciptakan oleh Allah dalam unsur yang sama. Ada unsur angin, manusia itu loh, ada unsur api, ada unsur air, yang keempat ada unsur bumi. Itu bahan pokoknya manusia, podo. Loh, lah kok ana sing rada ireng? Oh, mungkin itu dulu lemahnya agak samping peceren dadi ireng. Loh, itu kok agak kuning? Oh, mungkin itu dulu memang lemahnya ya yang kebetulan kepilih pas rada lemah kuning gitu. Gitu. Sama, orang dikasih kepala, Pak Kepala Desa apa Pak Kepala Kampung? Apa? Kampung. Pak Kepala Kampung itu sama lihat punya kepala. Rakyat ini punya kepala. Sama nggak? Podo ke? Saya ngomong podo ini sampean paham napa mboten? Gue jangan-jangan ora paham. Kene iki wong Jawa apa Indonesia? Oh, kene iki Jawa. Bukan Indonesia. Perasaanku teng pundi mawon ki ana wong Jawa. Saya sok ke daerah Bangka Belitung Suremo, sok lho wong Jawa meneh. Ini tadi saya dari Gunung Sugi masuk, perasaan saya bukan orang Jawa, begitu masuk loh. Kok wong iki kok ireng-ireng kaya aku. Ki mesti gak padha Jawa. Itu sama, Pak Kepala Kampung punya kepala, rakyatnya punya kepala. Pak DPR punya perut, rakyatnya punya Pak Kepala Kampung punya kaki, rakyatnya juga punya Kiai juga begitu.
Kiai itu punya kepala, punya tangan, punya badan, punya kaki, podo. Dan bahannya ya sama, api, air, kemudian angin, udara, kemudian tanah. Itu anasir, unsur-unsur yang ada di dalam dirinya manusia. Lalu oleh Allah ditiupkan ruh, maka bisa bergerak, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Namanya makhluknya itu hidup karena ada roh. Ketika roh ini oleh Allah sudah dipisah dengan jasadnya, maka roh tetap hidup, jasadnya itu tidak bisa bergerak, disebut orang mati. Jadi mati itu adalah pisahnya roh dengan jasadnya. Itu yang bisa memisahkan hanya Allah. Biasanya menyuruh malaikat, namanya malaikat Israil. Maka jenengan jangan sampai lupa habis sholat baca Fatihah, ila hadrati malaikat Israil, al-Fatihah. Itu pumpung belum ketemu. Nanti begitu jenengan itu diparani oleh malaikat Israil karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, loh malaikat itu tahu, loh sampean sing biasanya ngirim Fatihah sama saya. Tahu malaikat itu. Akhirnya malaikat nanti caranya dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak terasa moro-moro sudah meninggal. Alhamdulillah. Muga-muga matine penak. Allahumma. Pengen cepet napa pengen rada dawa? Nggih, semoga-moga panjang umur, berkah. Allahumma amin. Tahun ngarep ngaji meneh teng mriki. Kesuwen pengajian kok tak setahun pisan. Nggih. Bulan depan ngaji meneh, Mbah Habib suruh ngaji. Bulan depan ngaji meneh. Sapa meneh ngono kon ngaji gentian ngoten niku. Bendang rame nggih. Bendang ana manfaate. Aja ngenteni setahun meneh iki. Muharram tahun ngarep lha kesuwen selak tukul iku sukete. Nggih. Diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama, secara fisik itu sama. Yang membedakan manusia itu adalah isinya itu, isine. Sama kepala kita ada akalnya, mungkin bentuknya juga sama, ukuran kepalanya juga nomor 7, nomor 7. Sampean kalau beli kopiah itu nomornya 8 ya nomor 8 sama, ada yang nomor 6, ada yang gede nomor 9, ada yang gede banget nomor 10. Lah yang di dalam itu sama, akal pikiran. Hanya yang membedakan adalah pikirannya itu untuk mikir apa. Itu yang membedakan nanti. Kalau yang ada di dalam akalnya itu baik tentang agama, tentang pendidikan, tentang ilmu, ini nanti orangnya akan menjadi baik. Tapi kalau yang ada di dalam kepala kita itu jelek terus, orang sing api elek terus, yang ada dalam pikiran kita mengancam kancane, awas kowe titenono kowe liwat kene. Yang ada dalam pikirannya itu yang enggak baik, maka manusia itu akan menjadi orang yang kualitasnya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gambarkan ini sebuah botol, ada merek tulisannya botol Aqua.
Sampean kalau mau beli air minum yang kemasan pasti Bu wonten Aqua napa mboten? Oh enten ming mereke Green. Loh, Aqua kok merek Green iki? Wonten Aqua napa mboten Pak? Wonten mung mereke Ades. Loh, tuku Aqua kok merek Ades. Secara umum orang itu bilang bahwa air kemasan itu pokoknya Aqua. Padahal mereknya dudu Aqua. Pakai Aqua wae. Ini botol Aqua ini yang penting itu botolnya apa isinya. Saya punya botol mereknya Aqua tapi isinya kencing kambing. Ngerti kencing kambing? Pernah dikencingi sama kambing apa belum? Ingin dikencingi. Muga-muga mboten nggih. Tapi ana wong turu diuyuhi wedhus. Lah piye wong turu nang kandang? Wedhus, jangan nyalahkan kambingnya. Orang tidur satu mobil dengan kambing, mau kirim ke Bangka Belitung 20 ekor kambing, ya dia tidur sama kambing. Namanya kambing kencing kan nggak ngomong-ngomong, ya toh. Namanya kambing itu kencing mau berdiri, mau duduk, ya ndak apa-apa wong kambing. Lah ana wong kok nguyuh sak karepe dhewe iki apa bedane wong kan? Iki wong apa kambing apa kambing? Ini manusia. Saya punya gelas, gelasnya kosong, nggak ada mereknya. Gelas putih kosong, nggak ada mereknya, tapi isinya itu wedang kopi. Wedang kopi campur jahe, enak itu. Padahal tidak ada mereknya. Dengan air Aqua yang isinya itu tadi, kira-kira jenengan itu milih, wah aku penting Aqua apa ndak merek-merekan, yang penting isinya air kopi campur jahe. Kira-kira kalau diminum itu masih enak yang mana? Ya mesti pilih sing kopi, senajan to botole gak ono mereke, sing penting isinya. Manusia itu begitu. Udah silakan profesimu apa saja, yang penting isi. Mau jadi lurah monggo, penting kepilih, ora pilih ya aja nesu. Wis ngowotot bae ra dadi ya aja nesu. Niki ya ana wong kowe ngene tapi ora dadi. Tahun depan nyalon lagi, tak dongane dadi meneh. Nah, isinya wonge podo, kepalanya sama, perutnya sama, tapi perut yang sama kalau diisi yang berbeda, kualitas manusianya akan berbeda. Ini masih urusan perut, belum urusan akal, belum urusan hati, kalbun, jiwa. 3 unsur ini yang mesti harus dijaga oleh manusia, sehingga manusia menjadi orang yang kamil, manusia menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu ta'ala. Kalau secara fisik sudah sama, orang berhasil punya kepala, tangan, badan, kaki, kita juga punya. Nah itu yang pertama. Kalau
perut kita itu kemudian kita isi sesuatu yang baik, kopi bagus, air putih bagus, makanan yang kita konsumsi juga sudah steril bagus, maka kalau dimasukkan di dalam perut itu akan menciptakan organ-organ tubuh kula panjenengan sedaya. Satu, sehat secara jasmani. Yang kedua, fungsinya jasmani itu juga menjadi fungsi yang baik, karena masing-masing punya fungsi. Kita punya mata, mata itu punya fungsi. Untuk apa? Untuk melihat. Nah, kalau nutrisi makanan yang kita konsumsi itu baik-baik, dari hasil kerja kita halal baik, kita makan, maka akan menjadi kesehatan mata kita itu akan baik. Yang dilihat oleh mata itu juga yang baik-baik. Untuk belajar mengaji, untuk belajar sekolah, yang baik-baik itu membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, Masya Allah, kulo khabari panjenengan, moco Al-Quran niku ndelok wayahe lan ndelok situasine. Siapa saja yang membaca, sing nomor siji Al-Quran dibaca. Nek panjenengan moco Al-Quran dalam keadaan batal tanpa berwudu, wis ngentut, suara entut itu kan macam-macam volumenya itu loh. Nah, gitu. Tinggal bentuknya bolongan itu beda-beda, nanti suaranya kan berbeda. Pret. Ono sing gak ono suarane tapi baunya Masya Allah macam-macam. Sudah batal terus penjenengan maos Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Itu membacanya dalam keadaan batal. Dia tidak usah wudhu. Apa boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu kan menyentuh mushaf. Ada Al-Quran, itu tidak boleh disentuh sembarangan orang kalau belum suci. Wudhu dulu, wudhunya pakai air, jangan pakai kopi. Lu kopi kan juga air. Iya, kopi, teh, Sprite, ku ya Coca-Cola, apa nih? Banyu degan dikelumpuk ke dadi sak jeding. Bagaimana itu untuk berwudu? Kan podo-podo banyu nih. Nah, itu nanti dipelajari babul miyah, tentang beberapa air. Ada air mutlak, ada air tohir mutohir, ada air tohir gairu mutohir, ada air mutanajis, ada air mustakmal, ada air yang mengalir, ada air yang nyumber, ada air yang turun dari atas. Nah, itu semuanya namanya ilmu fikih tentang bab air. Niku wis angel. Maka lembaga pendidikan pondok pesantren untuk mencerdaskan anak-anak bangsa supaya faham terhadap ilmu ajaran Al-Quranul Karim.
Niku bab fikih sing dasar, bab banyu wae angel. Kalau tidak bisa tentang air, saya khawatir orang mencuci baju, bajunya akan dibuat sholat Jumatan, baju putihnya hari Kamis dipun cuci, tapi dia tidak paham tentang air dan cara menggunakan air, bajunya najis dicuci, perasaan sudah suci tapi tambah najisnya semua kena, gara-gara mboten saged faham tentang air. Maka air itu menjadi penting untuk difahami. Salah satunya adalah monggo anak-anak kula panjenengan so belajar ilmu tentang air. Itu ada di pesantren-pesantren. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken niku padha. Kita punya mulut, saya punya mulut, Pak Kepala Kampung punya mulut, Pak DPR punya mulut, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak semua tokoh-tokoh yang hadir hari punya mulut. Tapi mulut sampean semua dengan mulut saya tentu kualitasnya berbeda. Sama-sama kentut, beda kualitas kentutnya. Entut yang berkualitas itu yang bagaimana? Siji sing suarane buanter, sing nomor loro ambune yo tenanan, kuwi berkualitas itu. Entut kok ora mambu blas tidak berkualitas. Mulut kita bisa untuk bicara, pembicaraan kita akan berbeda, sama dengan ayam, yang keluar dari ayam itu akan berbeda. Ada keluar dari ayam namanya telur, tapi ada juga ayam keluar bukan telur tapi saudaranya telur yang empuk-empuk hitam itu. Iku podo metune, dalane podo, tapi kenapa yang satu mahal, yang satu malah menjijikkan? Karena kualitasnya berbeda. Podo mulut kita podo, tapi nanti akan menghasilkan hasil yang berbeda. Paham ya? Begitu. Kalau mulut kita dibuat untuk membaca Al-Quran, misalnya saya contohkan, kalau maca Al-Quran niku nek macane batal kok mboten wudu riyin, boleh asal tidak memegang mushaf. Tapi memegang mushaf menurut mazhab Syafi'iyah wajib hukumnya dalam kondisi suci, berwudu dulu baru megang mushaf. Al-Quran itu yang 30 juz itu. Ini kalamullah, kandungan kalamullah mesti harus kita hormati. Jangan sampai meletakkan Al-Quran sama dengan yang lainnya. Jangan, posisinya jangan sama dengan yang lain. Harus kita hormati. Letakkan Al-Quran pada posisi yang tinggi. Ojo nengesor, iki sandal, iki Al-Quran kok podo mawon. Jangan begitu. Sama-sama makhluknya Allah, tetapi yang satu sandal, yang satu adalah mushaf. Mesti harus kita hormati. Karena apa? Isinya itu podo ki menungsone, mulutnya sama, tapi yang satu suka marah-marah, yang satu suka misuh-misuh. Ngerti misuh badan? Ngertos misuh napa badan? Piye? Pengen contohnya misuh ora? Pun mboten usah misuh. Omongan yang kotor-kotor itu misuh-misuh. Marah-marah. Lu orang itu marah itu keluar dari mulutnya. Orang membaca Allahu Akbar keluar dari mulut. Orang membaca Subhanallah keluar dari
mulutnya. Orang membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu membaca sholawat. Tidak mungkin orang bersolawat keluar dari hidungnya, tidak mungkin, pasti dari mulutnya. Maka sama mulut kita, mulutnya masyarakat sama mulutnya Pak Bupati sama, hanya yang keluar dari mulut kita itu yang akan membedakan bagaimana kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah mulutmu, jangan kau kotori. Dijaga mulutnya. Mulut kita itu yang jaga ya kita sendiri, bukan orang lain. Kenapa orang lain menjaga mulut kita? Wong punya mulut sendiri-sendiri kok. Nah, itu kualitas isi mulut inilah. Mulut kita oleh Allah diberikan bisa bicara, akhirnya orang lain bisa mendengarkan. Kalau ini untuk membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekali dia membaca Al-Quran, setiap huruf-huruf Al-Quran itu akan diberikan nilainya 1. Kalau Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Itu 1 huruf 1, 1 huruf 1. Ini kalau kita batal membaca Al-Quran. Beda lagi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan kula panjenengan sedaya niki berwudu. Kita ambil air wudu dulu, lalu kita membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Al-ayah. Membaca surat Ad-Duha berapa huruf? Kalau kita membacanya dalam keadaan sudah berwudu suci, kata Rasulullah 1 huruf oleh Allah itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Allahumma, maka usahakan ketika kita akan membaca Al-Quranul Karim, usahakan wudu dulu. Kalau kita membaca Al-Quran tetapi kita itu sudah berwudu, kemudian kita itu dalam keadaan sholat, kita sudah berwudu dalam keadaan sholat, ya, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Setiap 1 huruf 1000 kebaikan, 1 huruf 1000 kebaikan. Maka saya sampaikan datang panjenengan sedaya, kalau sedang sholat tolong baca surat Al-Qur'annya jangan yang terlalu pendek, suwen. Ya aja nemen
Sok satu bulan Ramadan itu pasti kulhu terus. Rakaat pertama qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Wes ngawebut. Ya tumakninah tapi ngebut. Sudah boleh ngono iki oleh, tapi kita yang rugi. Baca suratnya yang agak panjang. Kenapa? Hurufnya semakin banyak. Kalau hurufnya semakin banyak, satu huruf dibalas oleh Allah itu sampai 1000 kali kebaikan. Loh, sudah banyak itu. Itu modalnya cuman mulut. Kalau yang keluar dari mulut kita ini perkara-perkara yang baik, maka nilai ibadahnya akan lebih baik. Niku nek ngerti. Lele orang ngerti ya piye? Namanya saja belum tahu. Bagaimana supaya kita mengerti tentang fadilah bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, kayak ngeten niku. Saya punya kitabnya kecil. Kitabnya itu paling cuman 20 lembar. 20 lembar. Kitabnya kecil. Tapi Masya Allah saya pelajari itu, namanya kitab itu Lubabul Hadis. Saya kemarin sudah bilang Pak Habib, kapan sampai ke rumah tak kasih satu. Pak Ali Usman ke rumah tak kasih satu, itu penting sekali. Namanya kitab Lubabul Hadis. Syukur-syukur dibaca nanti di pesantren-pesantren supaya santri-santri itu juga mengerti tentang itu. Lub itu padi, sari padi. Kalau kita punya kelapa, supaya ada santannya, nah santan itu namanya lub. Sari patinya kelapa namanya santan. Kalau kita nyebut singkong lalu kita parut, kemudian singkong itu kita peres, itu air singkong namanya apa? Mesti roh wong kene wong desa. Pa utawa a padi. Elup. Ada hadis-hadis Rasulullah banyak sekali, ribuan hadis. Nah, ini Lubabul Hadis adalah intisari dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diterangkan fadilatu qiraatil Quran, fadilahnya membaca Al-Quran. Setiap huruf-huruf itu akan diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan sampai seperti itu. Jadi yang membedakan itu bukan mulutnya, isi yang dikeluarkan itu. Coba kalau orang cuman marah-marah terus, pagi marah, siang marah, sore marah, malam juga marah, urip kok mau ngesu, akhirnya semua berantakan. Untung masih selamat TV 20 in itu belum rampung kreditannya. Kalau enggak bisa banting juga itu. Yang namanya gelas tar, piring tar, waduh. Naudzubillahimin, marah terus kerjaannya. Kalau sudah marah ini, orang marah itu bicaranya sudah terkendali, ngomongnya ya seenaknya sendiri. Nah, kalau yang keluar dari mulut dengan sedoyo adalah sesuatu yang tidak baik, maka kualitas manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi rendah, tidak berkualitas, tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu menjadi penting. Ilmu. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa. Itu
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu Al-Quran. Ayat ini memberikan gambaran kepada umat Muhammadiyah. Kita ini semua adalah umat-umat Muhammadiyah, bukan umat Ismailiyah, bukan umat Ibrahimiyah, tapi Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita sama, yang membedakan mungkin saya Jawa, panjenengan bukan orang Jawa, itu saja yang membedakan, tetapi garis nasab keumatan kita sama. Nabi saya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan panjenengan yang hadir ini saya yakin punya nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi, sama kita umatnya Muhammad. Maka saya sampaikan, kita ini adalah umat Muhammadiyah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka syahadatnya juga sama. Orang Jawa sama dengan orang Lampung syahadatnya. Kalau Jawa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Kalau orang Lampung sama. Masa tukimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tukimin Rasulullah, kampangi malaikat. Itu kalau sholawat mesti nggak pena. Sallallahu ala tukimin, sallallahu ala tukimin, sallallahu ala tukimin. Tukimin ada yang namanya tukimin. Menengo ae ora sah munimu. Begitu, ya tetap Muhammad sallallahu ala Muhammad begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti begitu. Orang kok musodek la ilaha illallah musodek Rasulullah, diketakin dia semua karo malaikat ini. Mesti diancam ketika mau nabi ini kok beda sama. Yang membedakan adalah suku-suku bangsa, dan ini adalah khazanah Nusantara. Tidak ada negara di dunia manapun yang suku bangsanya seperti negara Indonesia. Ratusan suku bangsa. Ini sudah qudratullah, ini sudah sunnah Allah menciptakan Indonesia dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, budaya, bahkan agama juga banyak di Indonesia. Maka untuk memperkuat sebagai lem perekat bangsa ini, muncullah ideologi namanya Pancasila. Pancasila sudah final. Orang mengatakan Pancasila harga mati, sudah nggak usah diotek-otek. Siapa orang yang ngotek-ngotek Pancasila, silakan keluar dari negara Indonesia atau kami keluarkan dari negara Indonesia. Berani sampai ngoten niku? Wani mboten? Wani ora? Ora wani yo bareng-bareng kali kula. Kula lek dhewe yo ora wani, lek bareng-bareng wani. Saya ulang. Siapa yang ngotek-ngotek dengan Pancasila sebagai lambang dasar negara kesatuan Republik Indonesia arep diganti sing aneh-aneh. Pilih dua. Keluar dari Indonesia apa kami keluarkan dari Indonesia? Loh, ngoten niku lho, Pak. Ini sebagai dasar negara kita, ndak usah diode-ode. Sudah pokoknya Pancasila wis cocok.
angger wonge duwe agama manapun yang ada di Indonesia itu mesti cocok no agama itu dengan Pancasila, mesti podo. Kandungan butir-butir nilai Pancasila yang ada 5 itu sudah cocok, apalagi agama Islam sudah cocok. Kalau Pancasila sudah bicara ketuhanan yang Maha Esa, maka Islam punya qul huwallahu ahad. Jadi yang rumus Pancasila itu bukan sembarang orang. Kita baca sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah, yang merencanakan teks Pancasila dirumuskan oleh orang-orang yang memang punya keberanian, punya tanggung jawab besar untuk bagaimana menghimpun dari Sabang sampai Merauke menjadi satu kekuatan yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tidak sembarangan. Sampeyan tidak melok perang moro-moro gantang-ganti. Termasuk pondok-pondok pesantren teng pundi mawon, maka akan diajarkan dalam pesantren itu cinta kepada tanah air, bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga menciptakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Begitu Allah ciptakan manusia ini berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, Indonesia ini ayat Al-Quran itu pas. Kalau Indonesia kita cocokkan dengan kandungan Al-Quran, Allah ciptakan manusia di Indonesia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling ta'aruf, saling mengenal. Yang kaya kenal dengan yang miskin, pejabat kenal dengan rakyatnya. Begitu insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang bermartabat. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah saling kenal mengenal, masya Allah enak Pak. Ada jamaah kita di masyarakat kita yang bikin lembaga pendidikan, maka diundanglah Bapak Kepala Kampung. Alhamdulillah datang, beliau mengerti, oh di sini akan dibuat sebuah lembaga pengkaderan anak-anak bangsa supaya menjadi yang baik. Ini harus bersyukur. Alhamdulillah di desa saya turun petunjuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami harap bagaimana keberlangsungan pondok pesantren ini, kerjasama sebagai partnernya adalah para aparatur daerah setempat. Monggo mereka membangun infrastruktur, jalannya dibangun, pemerintah membangun jalan, walaupun ada sebagian yang sudah rusak-rusak. Ke DPR itu jangan ngaji tok yo ngurusi dalan bareng. DPR kok nang masjid dalane rusak bareng. Iki malah kleru. Oh, dalane pun beres ya, baru ibadah meneh. Apa hubungan DPR? Nah, kita itu yang bagian ngurusi mental. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Doa
Indonesia merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Syaraya. Jangan-jangan Pak Lurah gak hafal. Gak hafal, cuman mau keras-keras ya, malu suaranya agak serik tadi. Kita hafal nih anak-anak kita didik. Bagaimana sudah hafal Pancasila, bagaimana sudah hafal lagu-lagu kebangsaan Indonesia. 17 Agustus tahun 45 itu kudu hafal. Biar pun hafal Pak Sariki wis lali, dibalani meneh ben ora lali-lali. Kenapa? Itu kalau kita hayati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bagaimana pejuang-pejuang negara ini rela mengorbankan segala-galanya, bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, harta benda, nyawa sekalipun diberikan untuk bumi Ibu Pertiwi yang tercinta ini. Lawa dhewe garing ngaji isi kemerdekaan Londo wis ora wani, Jepang wis ora wani. Nah sekarang kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Kita berjuang untuk bagaimana menghilangkan kebodohan kita. Itu perjuangan. Santri-santri di pondok berjuang apa? Menghilangkan kebodohannya. Santri-santri di pondok berjuang dengan siapa? Melawan hawa nafsunya yang tidak senang beribadah. Bagaimana supaya senang beribadah? Yang tidak senang ngaji, bagaimana supaya senang ngaji? Loh, itu perjuangan zaman sekarang. Begitu, tidak seperti dulu. Kalau dulu orang tidak kenal dengan bangku sekolahan karena sibuk dengan di mana-mana harus menghadapi Jepang Londo, gak mau bersekolah. Hari ini perjuangan kita adalah berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang melawan kebodohan kulo panjenengan sedoyo. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saya sedang hanya berbicara tentang mulut yang sama. Mulut kita tempatnya juga sama di situ. Ndak ada orang itu kalau pejabat tinggi mulutnya di kepala, di atas, ndak ada. Padha nggih. Masih dadi DPR tuh irunge malah ning dhuwur no. Mboten, malah bahaya nek udan piye Pak Slamet ya, pelempoken. Sama. Yang jadi ustadz mulutnya di situ, yang jadi pejabat mulutnya di situ, yang jadi rakyat mulutnya juga di situ, telinganya juga di situ. Nggak ada nanti kalau sudah jadi pejabat telinganya pindah ke atas, nggak ada. Iso cumpleng kabeh nek gluduk piye. Nek udan wis kebek banyu. Sama, yang membedakan adalah isinya. Sama-sama perut. Kalau yang perut ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah jadinya nutrisi kita masuk kepada tangan kita, fungsi tangan ini nanti menjadi baik, fungsinya kaki kita menjadi baik. Kenapa? Yang kita makan adalah sesuatu yang baik-baik. Allahumma menjadi akal pikiran yang baik, cerdas dan baik. Ojo dipakani terong terus. Ya Allah, namanya santri mondok, kenapa nggak cerdas-cerdas? Tak pikir ada rahasianya. Ternyata sama kiainya itu diberi kasih makan itu terong. Isuk terong, awan terong, sore terong, bengi terong, esuk awan, sore bengi, mangan terong.
ora mari mari monggo sholatullah sholawat aku tak ngombe kopi Rasulillah salatullah salamullah ala yasinna habibillah ganti telo bar terang terus isuk telo awan telo kan tabuhan itu sore telo bengi telo isuk awan sore bengi mangan telo ora mari mari ganti kates isu engko mari ngono tewel santri kok mangani terong kates tewel engko medhun terong meneh seminggu kates seminggu tewel aduh segone timbul subhanallah kalau santri di pesantren niki panganane mung kaya ngono maka harap maklum kalau kecerdasan santri itu tertunda kon apalan gak apal terong angger bar mangan terong angop maka saya anjurkan kepada para ustadz, para kiai-kiai yang ada pondok pesantrennya, tolong kasih gizi tambahan santri-santri itu. Minimal kalau malam Jumat cari job, di mana ada tahlilan, santrinya kamu ajak semua. Loh, bukan minta apa-apa, mendoakan orang yang sedang tahlilan itu kan bagus loh. Kok dene kono iwake itu kan itu tambahan saja sing penting yasinane kuwi lho angger yasinan kok balik orang mangan lele dumbo minimal itu kebangetan sing dhewe omah ki begitu trik dan taktiknya harus begitu lho nek kon nukokne terus wis ditukokne iwak tukokne endok ya suwi-suwi entek nondoke tapi kalau malam Jumat sesuk wingi sing wis melok pira sedoso mbak ya wis ganti ya jenenge aja wingi meneh ganti ben gizine rada ndi-ndi kita warai Pak Usman lah akeh-akeh ya dicurigai lho iki kok kiai kok anggere santri padune ben golek gizi lah tapi nek sithik-sithik kan gak konangan iku rahasia kalau gak sama-sama pesantren gak saya bongkar rahasia pondok itu kan biasanya begitu Gus, binjing tahlilan tenggen kula oke siap. Ngejak cah 5. Sing rapate sehat kuwi dijak ben sehat maksudnya. Raketan seminggu malam Jumat misal kan lumayan. Kita tahu kalau santri diajak tahlilan sama kiainya, mesti manggone golek nggon sing strategis sanding prasmanan. Ngerti kok santri itu. Karo nyambi-nyambi. Tahlilan kalau nyambi ya iso wong santri ya. Dan biasanya santri itu kan sae kan akeh to kene nek sae. Lah itu fungsinya ya ke ondol-ondol mlebu. Jero mlebu. Gak apa-apa. Yakin sing duwe omah gak mungkin akan melaporkan kepada polisi, tak mungkin. Ikhlas lah wong sing mangan san. Muga-muga untuk barokah santri Tribakti Al Ikhlas 2. Allahumma. Maka masyarakat sekeliling sini kalau besok ada santri ikut tahlilan jangan ditolak. Itu idep-idep jenengan sedekah gizi lah dengan santri kan. Santrinya sehat jenengan untuk dongane santri kan semuanya berhasil. Allahumma amin. Tapi juga oke minimal ya 10 lah 10 wong. Kalau sampai lebih dari itu ayo mesane sohibul bait juga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kecerdasan itu penting. Salah satu persyaratan untuk mencari ilmu agama adalah akal yang sempurna.
zukain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Iku zakain, cerdas. Loh, sampean iku kudu cerdas. Jadi santri itu harus cerdas, tidak seperti zaman dulu. Tak titeni wong biyen ku ana anake kok 5, nanti mesti sing paling bermasalah ki dilebokke pondok. Yang satu di kelas SD negeri tamat, satunya lagi SMP negeri, satunya SMA negeri, terus yang satu di kuliah di perguruan tinggi negeri, negeri kabeh. Sebab cerdas-cerdas, lagi sing buntil lagi lanang bodoh. Tumblak. Tidak omong-omongan apa nyambung. Akhirnya bingung, udah ini daripada tak sekolahkan mesti nggak ketawa, tak masukkan saja ke pondok pesantren. Ya Allah, dari pondok pesantren itu dianggap bengkel sepeda bodol. Apa bedanya bengkel sepeda sama pondok pesantren? Dianggap bahwa anak-anak yang sudah bermasalah itu dibengkelkan, didandake tenggini kiai, tenggini pondok pesantren ben berubah jadi bagus. Ya alhamdulillah. Walaupun begitu kiai, ustadz itu punya cara. Bagaimana caranya? Tidak langsung dididik untuk memberikan ilmu pengetahuan, boten. Tapi yang ditarbiyah dulu adalah jiwanya. Diajak bersolawat kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ismillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Banyak dah kamu baca istighfar, astaghfirullahaladzim rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaik. Dibaca 100 kali seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari semalam beliau tidak kurang membaca istighfar minimal 100 kali. Kenapa? Karena likulli da'in dawa wa dawa'udz dzunub al istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa adalah istighfar. Kita sadar, ya Allah, saya adalah orang yang bergelimangan dosa, ya Allah. Betapa besar dosa-dosaku, ya Allah, kepada orang tuaku, kepada bapak dan ibuku, ya Allah. Dosaku kepada tetanggaku, pitiknya saya colong terus, ya Allah. Dosaku kepada guru-guruku tak hapusin terus, supaya bayar tak gawe tuku pulsa, ya Allah. Sampai ingat-ingat dosa itu, saya cuma ngarang aja. Mungkin ada yang kebetulan, yaitu memang kebetulan gitu aja. Ya Allah, dosa saya banyak sekali, ya Allah. Saya dapat rezeki hanya untuk main kelodok terus, ya Allah, dan tidak pernah menang sama sekali, ya Allah. Saya kapok, sawah saya sudah hilang karena kalah terus, ya Allah. Dosa saya banyak. Apa obatnya? Kata Rasulullah, setiap penyakit pasti Allah siapkan obatnya. Ada orang penyakit mata, Allah siapkan obat mata, mungkin melalui herbal, mungkin melalui ilmu kedokteran. Itu disiapkan oleh Allah. Orang perutnya sakit, kenapa? Oh, sakit emah, maka Allah siapkan obatnya, tinggal cari di apotek, di toko-toko obat, di rumah sakit, atau kalau sampean sowan kepada Kiai Ali Osman, paling hanya suruh bawa aqua bening begini,
Ini sakit apa saja obatnya podo. Loro mencret aqua, loro kupingin cenut-cenut aqua. Sampai bojone balik lho aqua. Iki duwe bojo sitok kok cerewet terus pundi Kiai Usman. Karo Kiai Usman takoni bojomu Ci Ayu wis tuwek. Guyon-guyone Pak Usman ngoten niku. Nggih tasih anu nggih anu dereng tuwek banget. Kowe cek seneng karo bojomu nggih. Wis pokok terus pundi niku bojo kula kak purian. Loh, apa suwi ra tau mbok belanjani? Nggih pun 4 bulan. Lho ya kuwi. Terus dituturi sampeyan duwe bojo kudu tanggung jawab. Sebulan kuwi kanggo apa ki perawatan bodi itu 750.000. Loh, nuwun sewu jenengan kita omongi kok njaluk sing karo bojomu. Mobil, saya punya mobil. Walaupun ini bukan punya saya. Saya dibelikan mobil ini oleh orang-orang tertentu. Aku iki gak mobil iku lho mboten duwe. Tapi nggih nek butuh agak ono, nek ra ono aku nesu. Aku arep ngaji kok gak ono mobil, aku nesu wae. Akhirnya ditukok niku lho. Jadi nesu kuwi omong manfaate barang. Kok jeneng nesu kan? Pak Lurah nesu, jalan ora apik-apik jadi lurah piye? Nesu nanti Pak Lurah juga ngomong sama Pak Camat. Loh ini mobil itu perawatannya per bulan itu tidak kurang dari 5 juta misalnya. Bane, oline, rem, segala itu diopeni. Namanya operasional untuk apa tadi? Perawatan bodi. Loh, uang keluarga yang ngono. Kudu ada uang perawatan. Bojone iki lho ben awet ngono ya. Ora gampang kisut ditempel meneh. Lambene kurang ijo golekne cat ijo. Ijo babang apa biru senengan. Nggih, wedake aja wedalah, wedak balas niku wedak karo boto deplok sami mawon. Iku padha ae piye iku. Wedak yo sing bermerek, sing sak apa ke jenenge wadake regane 500.000 itu harus habis 1 bulan. Nanti bulan yang kedua ada lagi. Jadi untuk perawatan istrimu itu minimal 750.000. Itu belum makan minumnya. Khusus untuk wedak, bibir, alis, rebonding. Ya. Sebulan sekali setiap tanggal 15 masukkan ke sound system. Sound system apa salon? Ya Allah, lha ora ono belas mengtero. Akhirnya bojomu lemes. Dijak ngibadah ora kuat sebab panganane terong terus terong, tewel, kates, telo, terong. Ngono. Gak tahu itu gizi belas. Dah, kita harus sehat. Jasmani kita harus sehat. Kalau jasmani kita sehat, akal kita juga akan sehat. Salah satu persyaratan untuk mencari ilmu, akalnya harus sehat. Harus disyukuri. Jangan sampai kita pilih sing paling elek. Ojo. Senajan kiai punya cara untuk mendidik supaya jiwanya menjadi baik. Lebih baik orang yang jiwanya baik, walaupun akalnya tidak cerdas-cerdas banget, daripada orang yang cerdas akalnya tapi tidak punya jiwa yang baik. Syukur-syukur akalnya cerdas, jiwanya bagus. Allahumma. Itu pondok pesantren mendidik akal. Disuruh hafalan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sampai berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai khatam. Sampean baca itu insya Allah mati Allah jaga kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma. Namanya ataqah kubro, namanya fida kubro. Tapi bacanya jangan cuma 1-2 kali, bacanya 100.000 kali.
Wani ora? Waduh, 100. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Katut mbok waca kalau jenengan ingin masuk surga tanpa tersentuh api neraka dulu, dijaga oleh Allah, baca itu. Berapa? 100.000 kali. Waduh, mampu apa tidak? Wong wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu 5 la ilaha wis turu. Lagi qul huwallahu ahad nganggo bismillah ping 100.000. Berapa jam? Ndak usah khawatir nek abot, boleh dicicil dengan sistem kredit. Ayo, siapa hari ini yang belum pernah kredit sepeda motor? Wah Pak, saya sekarang lagi ngebut-ngebutnya ini, besok tanggal 2 ini sudah harus motor saja kredit mampu 1 bulan 500.000, ono sing 1 bulan 700.000. Lah ini suruh kredit baca surat Ikhlas kok gak mampu. Ngoyo, usaha keras, jangan mati dulu kalau belum khatam membaca 100.000 kali surat Ikhlas bersama dengan bismillahnya. Supaya apa? Dijaga oleh Allah dari api neraka. Allahumma dikredit sedina ping 20. Angger bar salat bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim ping 5, enggak lama itu. Engko bar salat zuhur ping 5, bar salat asar ping 5, bar salat maghrib 5 ping 5 20 ping 20 sedina. Mosok gak kuat mangkan? Biacut. Ping 20 diniati, ya Allah saya zikir fidak kubro ya Allah, supaya engkau hindarkan kami dari ancaman api nerakamu ya Allah. Dan jenengan berdoa sebelum khatam, ya Allah jangan mati-mati dulu ya Allah. Ngono nggih. Kela sing cek nom-nom kira-kira lho, kira-kira ya mesti lho, kira-kira ki oleh lebih cepet ya oleh. Musik nom yo ala sampean iki klopo kan, endi klopo ki ana sing ceblok iki cengkir wis ceblok. Ana sing wis tuwek kuwi dinteni cebloke malah tukul ning dhuwur. Iki kelompok manusia juga begitu, belum tentu kalau yang sudah tua-tua itu gelis mati. Mboten, yang muda-muda ini malah bahaya. Lagi sombong-sombong, ya saya masih muda, masih lama, saya tak dablek dulu lah. Malah mati pas dablek. Naudzubillahi min. Saya pernah ngitung itu hampir 4 tahun. Jadi dikir fidae ping salat ping 5, pas salat ping 5, sedina ping 20, ngono ki 4 tahun lagi khatam. Wah kesuwen. Kredit motor ku aja suwi-suwi. Kalau bisa sehari 1.000, 2 hari 2.000, 1 bulan 30.000, 2 bulan 60.000, kalau 3 bulan sudah 90.000, begitu terus. Sehari 1.000. Engko nek wis khatam baru tenang maneh diulangi, wis niat 5. Begitu caranya. Dikredit mudah, orang berbuat baik itu mudah. Mulut kita modalnya, apa yang keluar dari mulut kita itu kebaikan, membaca surat Ikhlas, maka mulut kita akan menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Allahumma amin. Loh, itu yang membedakan isinya. Kerdus itu sama kerdusnya, yang membedakan ya isinya. Sampai tahu ada kerdus bekas televisi yang 40 in itu gede, atau kardus yang bekas kulkas itu kan gede. Tapi kardus yang bagus, kardus yang besar, isinya sampah. Sampah masuk, kresek masuk, apa kuwi jenenge sego mambu
masuk sampah masuk di situ. Sementara yang satunya lagi itu kardus agak kecil, tapi di dalam kardus itu isinya duit jumlahnya 300 juta. Itu untuk mau persiapan beli mobil Innova baru. Umpama kira-kira kardus besar yang isinya sampah alias tong sampah dengan kardus yang kecil isinya uang ratusan juta, niki nek panjenengan kengken milih lebih mulia yang kecil apa yang besar? Ya mestimu milih sing cilik isine. Lah gede isine sampah, cilik isine duit. Pasti yang dimuliakan oh iki dibawa, nggawa wae dikawal, nanti masuk ke dalam rumah tempatnya tersembunyi, disimpan dengan rapi. Tapi kardus yang isinya sampah, siapa yang mau nyimpan? Bawa ke tempat pembuangan akhir, namanya TPA. Tempatmu di tempat sampah tidak terhormat. Kenapa? Sama-sama kardus, yang satu isinya dengan yang satu berbeda. Manusia boleh sama, tapi kalau otaknya berbeda, hatinya berbeda, mulutnya berbeda, maka isinya itulah yang akan menentukan kualitas mulia dan rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu akbar. Ada dua itu yang harus kita isi di dalam jiwa kula panjenengan sedaya supaya kita punya kualitas di hadapan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan pekerjaan kita apa saja, jadi DPR monggo, jadi kepala kampung monggo, jadi guru monggo, jadi rakyat biasa monggo, yang penting jiwa kita harus kita isi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, diisi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari, yang akhirnya beliau terkenal dengan sebuah jabatan yang tinggi yang diberikan oleh masyarakat, namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari. Diberi gelar oleh masyarakatnya karena orangnya sangat mulia, sangat berilmu, bermanfaat kepada masyarakatnya, maka dijului, diwai pangkat cara saniki nggih kiai, ustadz, pak guru. Tapi di sana, di Uzbekistan sana disebut dengan nama Bahauddin An-Naqsyabandi, karena dia bisa menjadi penerang agama di tengah-tengah masyarakat. Beliau sampaikan Del Fayor Del Bagor, itu falsafah hidup beliau. Silahkan kalian bekerja sesuai dengan profesimu, yang penting halal. Mau jadi pejabat monggo, profesinya yang jadi pejabat, yang penting halal. Mau jadi guru silahkan jadi guru, yang penting halal. Mau jadi TNI Polri silahkan, yang penting jadi petani monggo, jadi tukang bakul mobil jenenge apa kan? Bakul mobil jenenge apa? Maklar. Mending maklar mobil, maklar sepeda ontel. Waduh, badine iki 20.000 kondang itu kondi. Silakan, yang penting halal.
asalkan jiwa kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu del Fayor del Bagor. Ini simbol kehidupan yang disampaikan oleh panjenenganipun Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Silakan profesi kita menjadi apa, yang penting cari yang halal dan jangan lupa hati kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kuwi angel. Kalau tidak dimulai dari kecil, kita pesantrenkan, kita didik agama anak-anak kita, sulit, susah. Apa bahasanya? Angel itu bahasa Lampungnya apa, Pak? Angel apa? What apa itu? Apa aku garo? Ini sulit, Pak, susah, berat, angel. Bahasa sini, bahasa Lampung apa? Ono sing rob. Apa, Pak? Kepala kampung. Sulit apa? Angel ngono. Angel ku bahasa Lampung. Bahasa Jawa kuwi. Ngapusi aku ya arep iki. Apa? Susah. Wah, ini susah nian. Susah nian. Nian itu bahasa apa? Lampung. Oh, bahasa mana? Palep ogan, susah nian. Kalau bahasa Lampung susah banget itu apa? Apa? Susah nemen. Wes pokoke angel. Supaya enak pesantrenkan, pondokno anak-anak kita dan cari yang cerdas-cerdas. Ojo kayak mau anak limo sing bodoh di pondok ojo. Yang cerdas biar bisa hafalan Al-Quran baik, biar bisa memahami ilmu Al-Quran dengan baik, yang akhirnya nanti bisa mengamalkan ilmu Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita yang baik. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Jadi saya ulangi lagi, manusia itu yang penting adalah isinya. Sama kita punya kaki, sama kita punya perut, sama kita punya akal, punya kepala. Mari perut, jiwa dan akal kita isi yang bermanfaat, kita isi yang baik-baik. Insya Allah ini nanti yang akan membawa keberhasilan di dunia sehingga di akhirat nanti. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita sekali lagi membaca suratul Fatihah untuk sama-sama kita mohon kepada Allah kiranya pesantren Tribakti Al-Ikhlas 2 ini oleh Allah dijadikan sebuah lembaga pendidikan Islam pondok pesantren yang penuh berkah, yang penuh manfaat untuk kita dan untuk semuanya ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, jangan keburu pulang sebelum ini nanti ditutup dengan doa. Kita tidak tahu, barangkali barokah yang akan diturunkan oleh Allah adalah tepat pada waktu kita mohon kepada Allah, berdoa bersama-sama. Setuju nggih? Alhamdulillah, mangke kasuwun Pak Ya Habib napa sinten supaya sareng-sareng berdoa, beliau sebagai imamnya. Dari saya ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.